suara anak saya supaya dia menyampaikan pandangan dia, pemantauan dia, sikap dia mewakili anak-anak saya yang lain juga untuk si pengacara yang sudah mulai peka, yang sudah alat bantu di jantung, yang sudah benana levelnya, bahwa dua anak saya dokter itu, dokter Rizka itu baru ikut pemaparan jurnal dia di Bali terkait dengan bicara keluarga ini. Karena selalu bilang si Hitam Kumal ini suruh saya ternak bebek di kampung, ternak saya udah banyak. Dan saya memang orang kampung, bukan kayak kau nggak ngaku orang kampung, cuma saya tidak kampungan. Ya. Jadi Rizka, insya Allah bulan 11 masuk spesialis. Dan jurnal 2 kali lolos tingkat internasional dan pemaparan. Baru saja kembali dari Bali 2 hari yang lalu. Itu biaya semua gak ada urusan sama kita, ditanggung semua. Karena aku malu. Dokter Anggi tanggal 10 ke Bangkok. Juga hal yang sama. Nah, jadi kalau prestasi anak apa, saya tahu siapa prestasi anakmu. Ngomong anakmu di sana kerja sama si Anu, apakah saya dengar tuh? Nah, jadi ini anak saya ini yang nomor 3 itu di kedokteran juga sekarang semester 3 ini, Eca, dan ini sudah daftar kemarin sekolah tinggi ilmu keperawatan di Jakarta. Semua anak saya urus, dan saya tidak akan berani tuh saya foto sama perempuan-perempuan yang bikin terus anak saya nonton, malu saya. Makanya pesan anak saya, apapun kelakuan Anda, tolong jangan sampai ke media. Ya, jadi itu. Silakan Putri Arif Farahdiba Nasution. Yang cantiknya ini barangkali kalau dibanding anak si Hitam Kumal jauh kali. Ya. Tahu malu dari itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa Arab, bahasa Inggris jago nih. Sudah terbuka kepada Bapak Prabowo Subianto. Perkenankan saya sebagai anak yang sangat menyayangi ayahnya menyatakan harapan saya yang dalam dari hati saya. Ayah saya Dr. Haji Rasman Arif Nasution SH SAGM PhD, bukan hanya seorang advokat, tapi juga ayah yang hebat, kuat, dan selalu mengajarkan kami kejujuran dan keberanian dalam membela kebenaran. Saat ini ayah saya sedang menghadapi tuntutan hukum yang padahal bukti-bukti sudah jelas, pengakuan hakim pun sudah terang. Sebagai seorang anak, hati saya tergiras melihat perjuangan ayah saya yang seolah-olah diputarbalikkan oleh keadaan. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang saya hormati dan percayakan keadilan, agar hukum di dunia ini tetap tegak lurus. Saya percaya bahwa keadilan bukan hanya untuk orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa, tapi bukti-bukti yang membenarkan ayah saya tidak dilampirkan oleh pihak kepolisian hingga ayah saya tersangka dan terdakwa sampai sekarang. Saya juga bertanya dalam hati, apakah etis seorang pengacara yang memamerkan gaya hidup bebasnya dan kontroversial di media sosial, sementara ayah saya yang membela kliennya dengan keras justru dihukum. Apakah hukum membela orang yang populer dan menghukum orang yang membela dengan nurani? Saya juga memohon kepada Ibu Majelis Hakim agar terbuka hatinya
melihat dengan jernih dan adil. Saya percaya bahwa keadilan tidak dapat dibungkam oleh tekanan atau kekuatan. Ayah saya adalah ayah yang kuat dan hebat. Tapi saya tahu di dalam dirinya ada kelelahan yang sangat mendalam. Sebagai seorang anak, saya hanya ingin melihat ayah saya bebas dan menjalani hidupnya dengan tenang dan terhormat. Kami tidak minta keistimewaan, kami hanya minta keadilan. Untuk ayah saya, ayah tetap semangat dan kuat. Ingat ya, ayah diadili bukan karena ayah korupsi. Ayah diadili bukan karena ayah pembunuh. Kami gak pernah malu jadi anak ayah. Percaya ya, setelah ini adalah berencana Allah yang lebih besar untuk ayah. Full support untuk ayah, full kaki cinta untuk ayah dari putri dan kami anak-anak ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anakku. Jujur demi Allah saya nggak tahu dia sebentar ini berbicara. Alif juga. Ya, terima kasih nak. Tetap berjuang. Mudah-mudahan Tuhan melihat dan Presiden Pak Prabowo, Majelis Hakim, karena mereka ini menyaksikan persidangan itu terus gantian, tidak pernah absen. Kadang Dokter Rizka, kadang Dokter Agi, Eksha, Bu Eli, Bu Adil, Putri, kemudian Khalif yang tiap hari, tiap minggu datang. Saya menjadi semangat buat saya. Dan mudah-mudahan Tuhan berdoa terus, Tuhan melindungi kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup ya? Cukup bang. Baik. Kantor. Terima kasih. Minum dulu. Oke, mantap. Kalau satu aja bang, saya tinggal dekat. Seandainya nanti hakim memutuskan bahwa Bang Rasman bersalah dan harus menjalani hukuman dengan vonis sebelumnya, kesiapan abang seperti apa? Ini kan akan ada 3 tingkatan. Peradilan tingkat pertama DPR, baru peradilan tingkat kedua ada di PT, dan ada juga peradilan tingkat terakhir di mahkamah. Nanti kita akan lihat seperti apa. Tapi yang pasti, ya kita harus siap dengan segala kemungkinan. Tapi sebagaimana yang disampaikan anak saya Putri tadi, bahwa ya kita harus yakin bahwa hakim bertindak adil. Filosofi hukumnya kan jelas, saya sudah bilang berkali-kali, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Disampaikan Putri tadi, saya jadi nangis jadinya. Saya payah mengeluarkan air mata saya. Tapi anak saya menyentuh. Dia bicara begitu cerdas. Tidak ada karangan sama sekali. Saya bisa mengeluarkan mata. Dia bilang, apakah keadilan milik orang yang dalam tanda kutip berkuasa? Apakah keadilan milik orang yang berkuasa? Apakah ayah saya yang berani bersuara keras menegakkan kebenaran untuk membantu kliennya harus dihukum? Apakah fakta yang sudah dibuka di persidangan tetap membuat kita buta? Padahal mata untuk menyaksikan, hati untuk merasakan, dan telinga untuk mendengar. Apakah terbutakan dengan itu semua? Maka saya akan lihat tuntutan seperti apa, putusan seperti apa. Saya tidak bisa berandai-andai. Tapi yang pasti, dengan tuntutan 6 bulan terhadap Iklim Hakim, itu menjadi gambaran yang akan kami jadikan nanti sikap ketika kami hari Selasa ini mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum. Begitu. Oke. Terima kasih. Iya. Kemarin kan Opung Hotman sempat mengatakan bahwa Opung Hotman. Iya kan dia sudah punya cucu kan? iya. Opung ya? Iya. Kita panggil Opung aja ya. Dia kan, Ya gimana Opung? Dia kan mengatakan bahwa soal perihal tentang hakim yang dimutasi Iya. itu adalah haknya dia untuk meminta supaya dia tetap minta keadilan untuk kasus ini. Dia mendapatnya. Iya, kami juga sudah mengajukan surat juga pergantian, tapi hak kami kok nggak didengar. Kok hak dia yang didengar ya?
Kita udah banyak surat loh, Mas, ya kan? Ke KY, ke Bawas, dan surat itu udah kelihatan dari Badan Peradilan Hukum. Sudahlah, kalau saya melihat begini, kalau hukum sudah tidak bisa ditegakkan di negara ini, mau jadi apa? Ya. Jadi kalau bagi saya, Hotman ini kan saya kan lihat, kan saya dalam seminggu ini tidak begitu banyak berkomentar. Saya amati dia. Ini orang ya, sudah saya bilang, kayaknya nggak ada musuh dia lagi di dunia ini. Kecuali Raslan. Dan kebodohan demi kebodohan itu ditampilkan kalau kami mau berantem hanya gara-gara seorang perempuan. Dan bahasa saya selalu saya katakan ini urusan apem, urusan lapis legit, urusan sepetak sawah yang digarap oleh orang lain. Jadi ini memalukan sebenarnya kasus ini. Jadi sudah ada pengakuan memang sawah saya digarap. Siapa penggarapnya? Si Anu. Memang apem saya dibayar cuma 1,5 juta misalnya. Sudah ada kata-kata itu. Masa saya nggak tahu apa-apa nih, nggak nikmati apemnya, nggak beli juga apemnya, nggak ikut garap sawahnya. Lah saya terseret-seret. Dibilang lagi turut serta. Kemana ini? Turut serta itu ikut bersama-sama loh. Ikut menggarap, ikut nikmati apem, ikut bayar apem. Itu ada antri agama. Itu. Jadi bagi saya, ya mungkin dia mengira bahwa saya takut menghadapi sesuatu. Waduh, Allah yang Maha Kaya, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau sudah datang di hadapan mata, kita masih hadapi. Lebih pahit dari situ kalau saya hadapi, apalagi ya, hidup saya sudah letih, sudah capek, karena saya memang orang berasal dari bawah. Istilah saya, miskin, hina, direndahkan, sudah sangat biasa. Yang belum saya, belum kaya, belum hebat. Tapi saya nggak boleh munafik juga, ada rezeki dari Allah, ada dikit-dikit hebat ada, tapi itulah kesyukuran saya. Jadi tanggal 10 hari Selasa jam 9 teman-teman hari ini, persis pertarungan saya dengan Hotman itu memasuki bulan ke-40. 40 bulan bro. Ferdi Sambo nggak nyampe setahun hilang kasusnya. Teddy Minahasa 6 bulan hilang kasusnya. Hasto ini paling 6 bulan ini mah selesai. Rasman 40 bulan bro. Urusan sepetak sawah. Makanya anak saya tadi bilang ini sangat memalukan. Ya, jadi kalau kau udah garap, jangan kau bilang kau bersih lagi. Orang sawah tetangga kok itu. Memang selalu orang bilang